di sini saya buka. Oke, ini ada beberapa. Nah, ini Mbak Siti Zahra nih. Kayaknya beliau nggak login. Gitu ya. Bisa kasih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Sip. Nah, ini berasa ya, saya edit dokumennya di atas. Oh, ini Mas Kevin ya. Oke, ini oke. Ini Mas Kevin. Oke. Jadi ini dokumennya. Jadi mau berapapun orangnya, kita bisa lakukan langsung di sini, di Google Docs, gitu ya. Jadi dokumennya mau dokumen Google Docs kah, atau Google Spreadsheet kah, atau Google Slide kah, gitu ya. Jadi teman-teman yang mau bekerja lebih efisien, lakukan aja sama-sama melakukan editing dokumennya. Oke. So, ada lagi yang mau join? Supaya saya bisa masukkan aksesnya. Oke. Jadi kalau misalnya dokumen ini saya close, ini kita lihat versioningnya. Mentoring. Ini belum ada dokumen yang baru, jadi versionnya belum keluar. Kalau misalnya tadi ya dokumen yang awal, dia baru kelihatan dokumen versionnya, gitu ya. Jam 12.30, jam 1.36, kita bisa dapetin semua versi yang pernah ada terhadap dokumen tersebut. Jadi pergerakan dokumennya, perbedaannya, dan semua segala macam itu bisa kita lakukan, bisa kita track, akan lebih mudah. Dan tidak ada lagi gunakan email, karena email kita akan clean, gitu ya. Lalu gimana caranya untuk ngasih tahu orang kalau misalnya kita sudah share dokumennya? Ya, yang kita lakukan adalah hanya tinggal kasih linknya aja, gitu ya. Linknya kita copy, lalu berikutnya adalah di emailnya kita paste linknya. Kita kasih linknya, jadi nggak usah attachment, yang kita kasih linknya. Jadi begitu dia klik link, dia langsung masuk ke dalam dokumen tersebut, gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Saya misalnya copy linknya tersebut, lalu saya buka apa namanya? Saya buka email saya, gitu ya. Saya buka email, lalu di dalam jadi yang kita lakukan adalah ini. Kita kasih link share dokumennya, semuanya ada di sana. Kita bisa sharing file, kita bisa sharing folder, semuanya akan dengan mudah kita bisa modifikasi. Ya. Real, langsung, beberapa orang melakukan update dokumen yang sama dalam satu waktu. Sini ada yang lainnya lagi kah yang join? Nah, ini ada. Apakah masih tetap Mas Kevin atau yang lain? Dan kalau misalnya teman-teman lihat di dalam dokumen Google Doc, Google Slide, semua yang ada di dalam Google itu dia nggak punya menu save, ya.
Di sana nggak ada menu save, file save gitu nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya secara default, secara standarnya, ketika kita mengetikkan atau menambahkan sebuah paragraf, teman-teman lihat di sebelah kiri atas di sini dia saving, gitu ya. Dia saving lalu save to drive. Dia sudah otomatis. Jadi nggak ada isu lagi ketika teman-teman harus atau mati lampu lah, teman-teman pakai desktop bukan pakai notebook, mati lampu, internet mati gitu misalnya juga karena kita pakai salah satu provider yang menggunakan yang koneksinya harus ada listriknya gitu, ya nggak masalah, dokumen nggak akan hilang. Kenapa? Karena otomatis langsung masuk ke sana. Jadi Google Suite itu sangat-sangat powerful, bisa kita gunakan untuk melakukan kolaborasi dokumen dengan lebih mudah, dengan lebih baik. Oke. Untuk penggunaan Google Sheet, apakah bisa diketahui perubahan dari segi per cell oleh masing-masing user seperti audit trail? Kalau misalnya Google Spreadsheet sama seperti Microsoft Excel itu nggak ada menu compare dokumen gitu, nggak ada menu compare dokumen. Jadi kita nggak pernah tahu yang diedit sama orang itu di sel mana, formula yang diubah apa gitu ya, itu nggak ada. Sampai sekarang selama berapa tahun saya berkecimpung dengan Microsoft Office gitu ya, itu Excel bahkan Google Sheet itu nggak punya itu. Gitu. Oke. Ya, Mbak Siti Zara, itu linknya silahkan diklik aja. Bisa dilakukan berapa banyak orang untuk itu? Jika ada yang mau join lagi, silahkan. Oke. Berapa banyak orang ya? Selama ini kalau misalnya 7, 8, bahkan sampai lebih dari 15 orang yang namanya kerja dalam satu dokumen, mostly nggak pernah lebih dari 6-7 orang sih sama-sama gitu loh. Tetapi kalau misalnya berdasarkan dari informasi Google, itu tidak ada limitasinya. Gitu. Belum pernah ada informasi limitasi maksimal 20 gitu misalnya, nggak ada. Jadi berapapun orang yang melakukan akses itu sama aja. Sama seperti kalau misalnya kita gunakan Jamboard, satu dokumen yang sama diakses sampai dengan 40-an orang, itu kalau nggak salah masih bisa, masih memungkinkan. Oke. Sudah bisa kolab nota dinas. Oke, sip. Ini siapa? Ini anonimus, ini juga anonimus. Teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya biru, ini warnanya ungu. Dan di sini ada beberapa orang lagi, gitu ya. Banyak banget, ada 6 orang, termasuk saya, yang mengakses dokumen yang sama. Ini ada yang bagian atas, bagian nota dinasnya. So, experiential learning seperti ini yang kita harapkan buat teman-teman, karena dengan mencoba itu akan dapat satu satu pemahaman, bahkan akan nempel lebih lama gitu. Jadi makanya kita di CIAS itu tidak hanya memberikan webinar atau training saja, kita memiliki satu services yang sebenarnya menjadi andalan kita, yaitu workshop. Gitu. Kenapa? Karena workshop itu benar-benar teman-teman bisa menghasilkan satu buah karya, satu buah blueprint gitu ya, produk kah, katakan seperti itu, yang bisa dijadikan output real dari investasi workshop yang dilakukan gitu. Jadi dengan hal seperti ini, praktek langsung itu adalah satu buah kelebihan kita, karena kita memang tidak hanya kita tidak menjual ilmu kalau kata Mas Indra gitu ya. Kita tidak menjual ilmu, tetapi yang kita berikan ke teman-teman itu adalah satu buah learning experience, dan yang kita harapkan adalah kita bisa bantu banyak orang dengan
sedikit hal saja seperti ini itu bisa banyak membantu banyak orang, kan akan happy kita jadinya. So, teman-teman kalau misalnya mau buat dokumen baru, monggo loh, karena saya sudah kasih aksesnya ke mentoring session, gitu ya. Saya sudah kasih aksesnya ke dalam mentoring session folder. Jadi kalau misalnya mau nambahkan dokumen baru, mau apa namanya, creating dokumennya, lalu mau buat folder lagi di bawahnya, mau bikin dokumen slide, mau bikin dokumen spreadsheet, boleh aja. Karena saya sudah kasih akses ke sana. Saya sudah kasih linknya juga, jadi lakukan aja itu. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Wow, ada 3, 4, 5, 6, 7 orang juga total viewernya masuk ke dalam satu dokumen yang sama. Gitu. So, kayaknya lagi pada seru ngedit dokumen yang sama, atau saya buatkan dokumen yang lain ya. Saya akan buatkan Google Sheet deh. Gitu ya. Saya akan buatkan Google Sheet, create and share. Saya akan buatkan simple aja. Oke, di sana ada description. Di sana ada Januari, Februari, March. Ada total. Oke, siang-siang ini minum mango juice. Kayaknya enak banget. Biar seger. Tulisnya ditulis dulu aja. Mesennya nanti setelah sesi berakhir. Mango, avocado, and guava gitu ya. Ini katakan adalah satu buah data penjualan. Oke. Berapa banyaknya unit atau cup yang terjual selama masing-masing bulan. Oke, ini adalah data penjualan total, dan yang di bawahnya adalah data penjualan per masing-masing bulan subtotalnya. That's all. Saya buatkan ini. Sales. Oke, saya close. Nah, di dalamnya juga ada juice sales, teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada yang mau coba ngedit juice sales, gitu ya. Ini filenya saya akan share lagi ke dalam chat supaya teman-teman bisa langsung akses. Ya, saya copy linknya, saya letakkan di dalam session. Hanya sampai dengan 100 user. Wah, kalau 100 user sama-sama sebenarnya udah nggak pernah saya dapat experience gitu sih. 100 user ngedit dokumen sama-sama kayaknya udah ini deh. Yang apa namanya? Mungkin apa ya? Absennya anak-anak sekolah gitu ya, letaknya dalam Google Spreadsheet, lalu diedit sama-sama dan segala macam. Itu aja satu kelas paling cuma 46 orang. Kalau 100 maksimal ya mungkin ya. Saya belum dapat experience-nya lebih banyak seperti itu. Oke. Sip. Saya coba lihat dokumen yang lain. Juice sales. Nota dinasnya masih saya buka. Juice sales-nya kalau misalnya ada yang mau coba juga, silahkan. Ada yang mau join ke dalam dokumen ini? Oh, ada yang buatin chart. Masya Allah, terima kasih. Sudah langsung jadi chartnya. Tadi saya tutup nggak ada apa-apa, begitu dibuka langsung ada chartnya. Enak ya? Kalau kerja lakukan dokumen kolaborasi seperti ini, jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan porsinya.
ketika bagian kita adalah hanya menyimpan datanya saja, lalu yang melakukan pembuatan chartnya adalah orang lain, kan enak gitu loh, kerja jadi lebih efisien gitu kan. Yang namanya creating satu dokumen bisa sama-sama, kerjain aja bagian porsinya masing-masing. Buat proposal saya hanya bagian atas, bawah atasnya saja. Nanti teman-teman sales ngisi hanya di bagian investment gitu kan, yang ngitung kalkulasi dan segala macam. Lalu nanti PMO ya dia melakukan setting, oh kalau kayak gini schedule-nya bisanya gini. Dari beberapa step yang kita lakukan di dalam project ini, step pertama ini sekian bulan, step kedua sekian bulan, step ketiga sekian bulan. Kan enak gitu loh. PMO melakukan pekerjaannya untuk estimasi timeline gitu kan. Teman-teman sales melakukan pekerjaannya untuk di bagian investment, nilai projectnya berapa, dia yang hitung. Lalu setelah itu cuma tinggal lakukan approval dari department manager aja atau division manager aja. Oke, launch gitu. Nggak nyampe harus waste waktu yang terlalu lama. Satu dokumen selesai dibuat dan everybody happy gitu. Bukan cuma itu, bahkan kita bisa lebih apa ya, lebih aktif, kita bisa lebih cepat menjawab tantangan-tantangan yang ada di luar. Gimana kalau misalnya sekarang teman-teman dapat satu buah opportunity dari klien gitu kan, lalu klien bilang bahwa ini loh RFP-nya, request for proposal-nya, dikasih hari ini gitu, dikasih hari ini, terus dia bilangin bahwa tapi batas submit untuk proposal teknisnya itu besok ya, jam 8 pagi gitu. Baru dikasih tadi misalnya jam 12 siang. Lalu teman-teman gunakan file share folder gitu. Share folder dari kantor, teman-teman ada di rumah. Lah terus piye? Ada orang yang ada datang ke kantor, dia bilang, dokumennya udah gue taruh di file server ya. Lalu kita ngomong, gue kan di rumah, gimana caranya hasil file server? Oh ya udah deh, gue kirim by email ya, gitu. Dikirim by email ke beberapa orang. Peng. Setelah orang A, B, C, D, E melakukan update bagian masing-masing, terus dikumpulin lagi. Lalu gimana caranya menggabunginnya? Berarti kan kita mesti pakai merge document itu. Si A bagian 1, si B bagian 2, si C bagian 3. Loh, kita mesti melakukan merge document gitu kan. Nggak asik. Nggak efisien banget gitu loh kalau kita lakukan pakai email. Oke? Wow, makin berwarna ini kayaknya. Makin berwarna nih. Wah, formatnya pun sudah dirubah. Sudah ada sudah ada filternya. Wah, Masya Allah. 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang sudah join ke dalam dokumen ini. Juice sales. Makin ngiler saya. Wah, tulisan juice-nya dihilangin. Ada yang hilangin. Oke. Kelihatan banget soalnya. Oke. So, silakan teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau membuat dokumen baru. Oh, ada yang bikin form. Ada yang bikin form, Mbak Astri Desi. Let's see, kita lihat bikin formnya form apakah? Form penjualan jus-nya kayaknya. Oke. Untuk mesin jus gitu ya, harganya berapa dan segala macam, berapa unit, setelah itu dikalkulasi gitu ya. Kayaknya seru juga bikin usaha jus itu ya. Lalu formnya pakai Google Form gitu kan, keren kali kan mesinnya. Yang bisa beli adalah orang-orang sekitar rumah kita gitu ya. Untuk order, masukkan isi form bit.ly/pesan jus gitu. Oke. So, kayaknya teman-teman masih seru untuk lakukan editing dokumennya. Ini saya close aja. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman saya bisa buka lagi. Setelah saya buka lagi nanti perubahan apa yang akan terjadi kita lihat aja. Simsalabim. Saya tidak lakukan apa-apa, saya hanya lakukan share, simsalabim, dokumennya langsung jadi dan langsung rapih. Kayaknya asik gitu kan jadinya. Oke. Saya buka lagi yang sampel nota dinas. Masih ada berapa orang yang login.
Wow. Sudah bisa join Om, oke. Sip. Ya, Mbak Tiwi, kayaknya kita biarkan teman-teman untuk bereksperimen langsung gitu ya. Jadi saya stop share screen-nya. Apakah dirimu berkenan untuk join lagi di session? Wow, Eko. Halo, cek. Eko Nugroho bukankah? Bukan. Sebentar, Mas. Sepertinya saya... Halo, Mas Dwi? Yes. Terdengar? Sudah. Oke. Sip. Gimana? Nih saya lihat kayak seru banget, banyak yang nyobain di situ. Tadi aku tutup file spreadsheet yang Juice, tahu-tahu begitu dibuka lagi udah ada chartnya dua. Sudah ada penampakan tiba-tiba di sana gitu ya. Gitu. Kayak gitu kelihatan kan ya Mas siapa yang nambahin? Kelihatan. Ini kalau misalnya mereka login dengan tabelnya itu kelihatan. Karena mereka nggak login langsung saja. Jadi kelihatan di sini ada. Oke. Oh, jadi kalau nambahkan tapi tidak login tetap bisa ini kelihatan. Asalkan dapat link dokumennya ya. Oh, I see. Oke. Dapat link dokumen untuk bisa akses itu bisa. Oke, so ini mau melanjutkan apa lagi nih, Om Dwi? Saya masih menunggu teman-teman masih ada yang bertanya. Karena teman-teman eksperimen dulu. Oke, kalau begitu coba kita cek di chat session adakah pertanyaan. Dari yang paling terakhir dulu, coba ini saya baca. Bisakah sheet yang saya buat hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja? Karena tidak semua orang yang punya akses spreadsheet dokumen boleh akses semua sheet, hanya beberapa. Bisa. Jadi bisa apa namanya? Sebentar. Eko lagi. Oke. Apa kabar ini? Ini Juice Sales. Dari Juice Sales di sana kita kalau Google Spreadsheet di sana kan di bawahnya ada ini ya. Ada apa namanya? Ada worksheet gitu ya. Om, sebentar Om. Yes. Ini kayaknya kalau aku dan Om sama-sama bicara katanya Eko. Coba Om mute dulu. Aku mau informasiin aja. Buat teman-teman semua yang lagi lihat di mentoring session ini kan Om Dwi lagi ada screen share ya. Biar tampilannya besar, itu tampilan screen share-nya diklik 2 kali, diketuk 2 kali, tuk. Nanti tampilannya jadi besar. Jadi biar ngelihatnya tulisannya nggak kecil-kecil. Seperti itu. Oke, lanjut Om Dwi. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel, lalu kalau misalnya saya hanya ingin membagi worksheet tertentu itu hanya untuk orang-orang tertentu gitu. Gimana caranya? Kalau worksheet itu nggak bisa disetting permission. Yang paling bisa kita lakukan adalah kita bisa protect sheet-nya. Jadi yang sheet yang Kevin misalnya, ini saya klik kanan, lalu saya lakukan protect sheet. Lalu yang saya lakukan adalah di sana saya bisa setting yang bisa ngedit nanti siapa gitu. Oh, yang bisa ngedit nanti adalah hanya orang-orang tertentu. Yang bisa ngedit adalah hanya saya dengan Sally misalnya. Ini diklik done seperti itu. Jadi per masing-masing worksheet juga yang bisa ngedit itu. Kalau orang lain nggak bisa ngedit gitu misalnya. Itu bisa diklik kanan di sini, lalu di sana ada protect sheet, kita bisa setting permission. Gitu. Atau kalau misalnya saya mau yang hanya bisa diedit gitu ya, hanya bagian-bagian tertentu aja gitu misalnya. Misalnya ini dari dari range tertentu gitu ya, range-nya misalnya dari range ini dari B3 sampai dengan F10 gitu. Nah, ini hanya B3 sama F10 aja yang boleh diedit oleh orang tertentu gitu kan. Yang bagian yang lain itu nggak boleh gitu. Misalnya ini antara saya sama Mbak Tiwi aja gitu. Jadi hanya bagian ini aja yang bisa dimodifikasi sama Mbak Tiwi dan saya. Yang bagian lain itu nggak bisa diedit, modifikasi.
Caranya gitu. Semakin saya coba, semakin seru ini Om. Ini ada yang tanya Om, tadi udah belum ya? Coba collab buat Google Slide, Mas Dwi. Tadi sudah belum nyoba pakai Google Slide? Secara konsep sama aja. Kalau misalnya aku klik kanan, di sana ada Google Slide, Mbak Siti Zahra ya. Ini slide-nya keren-keren loh. Beliau ini. Jadi kayaknya gimana kalau misalnya kita kolaborasi bikin Google Slide di sini, setelah itu kita posting ke IG, Mbak Siti Zahra. Kita bilang bahwa kita nggak pakai PowerPoint loh, kita pakai Google Slide loh, terus kita kerjanya barengan loh, gitu. Gitu ya, ini bisa aja. Jadi kalau misalnya tadi di bagian, nah ini ada yang masuk, ya kan? Saya bisa buatkan, saya bisa tambahkan apa namanya? Saya mau tambahkan shape, gitu ya. Saya tambahkan shape di sini, lalu ada orang lain lagi login, dia menambahkan shape yang berbeda, itu sangat mungkin banget, gitu. Wah, ini udah 2 orang yang join. Oke. Jangan-jangan di sini ada Bang Andi nih. Oke, ini saya setting fill color-nya. Gitu ya. Setelah fill color di sana saya setting bordernya transparan gitu. Nah, ini kalau flip chart itu pakai Google Jamboard aja. Gitu. Kalau flip chart pakai Google Jamboard, jangan pakai Google Slide. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah pakai Google Jamboard, ada di jamboard.google.com. Gitu ya. jamboard.google.com. Ini URL-nya. Ini juga bisa kita gunakan sebagai tempat kolaborasi kita, bekerja kolaborasi. Di sana ada flip chart, ada notes, ada apa segala macam gitu ya. Ini sama seperti ini Jamboard, free juga, salah satu member dari Google Suite juga. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam Google Drive, di sana di titik 9, ya ada titik sebanyak 9 itu, di sana ada Jamboard gitu. Jadi ada classroom, ada collections. Jadi teman-teman selama ini membuatkan Google account gitu ya, sebenarnya teman-teman udah dapetnya banyak banget loh itu gitu loh. Kalau misalnya nggak di maximize untuk bekerja jauh lebih efisien tuh sayang banget gitu. So kita akan lakukan banyak sharing, learning, macro learning, bahkan sampai dengan workshop berkenaan dengan Google Suite ini gitu. Jadi stay tune di Cias Academy. Di sana akan kita sharing beberapa hal, bahkan nanti ada macro learning, ada workshop yang akan kita launch di sana dalam waktu tidak lama lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar gimana sih cara melakukan maximize dari Google Suite, semuanya ada di dalam Cias Academy. So, itu sepertinya Mbak Tiwi, ada lagi kah yang bertanya? Oke. Tadi Mbak Siti Zahra juga nih Om nanya, di spreadsheet atau di menurut saya di manapun lah ya, untuk tahu siapa saja yang menambahkan di mana lihatnya ya Mas? Tadi itu sudah ya, mungkin perlu diulang. Asalkan orang yang kita kasih akses itu adalah kita cara kasih aksesnya ya, cara kasih aksesnya itu adalah pada saat kita share itu kita masukkan namanya, gitu, alamat email Google-nya, gitu. Jangan pakai link. Kalau pakai link tadi kan siapapun yang punya linknya kan bisa akses, bisa edit, gitu. Caranya adalah di atas ini kita masukkan namanya, alamat email Google-nya itu apa, kita masukkan di sini, gitu. Kalau tadi saya supaya cepat saya masukkan ini aja, saya ambil linknya aja, copy linknya, maka orang yang dapat link dia akan lakukan ngedit, lalu setelah itu munculnya akan jadi ini ya, anonymous gitu,
anonimus. Jadi nggak ketahuan siapa namanya. Kalau misalnya mau ketahuan siapa namanya, caranya adalah yang tadi di atas, share with people and groups, masukkan alamat emailnya, email Google-nya. Setelah itu diklik done. Maka pada saat dia klik ke link dokumennya, maka dia bisa ketahuan tuh namanya siapa. Oh, dia lagi ngedit yang bagian ini nih, namanya keluar. Gitu, Mbak Siti Sarah. Jadi harus dimasukkan dan harus diketahui emailnya, dan emailnya harus Gmail ya Om ya, nggak bisa email yang lain. Betul, betul. Oke. Om, nih Mas Kevin Rano, ada banyak sekali produk Google ternyata ya, wah ini saya yakin banyak yang baru aware sekarang nih, oh ternyata semua itu bisa diintegrasiin gitu ya, dan banyak banget ternyata selama ini mungkin di Google Drive taunya G Drive, YouTube ya kan, Betul. sama Google Translate gitu, sama Gmail, sama Google Search. Lainnya mungkin tidak terlalu dimaksimalkan. Nah, apakah aplikasi-aplikasi tersebut saling terintegrasi atau bisa diintegrasikan? Kemudian nanti lanjut tuh diotomatiskan. Jadi lanjut seperti dengan sesinya Mas Adib tadi. Sangat bisa banget ya. Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Saya punya videonya gimana caranya kita membuatkan e-certificate. Jadi ketika kita sudah selesai training, ada orang ngisi feedback form. Setelah orang isi feedback form, maka dia langsung kekirim e-sertifikatnya secara otomatis. Jadi kalau misalnya teman-teman punya event gitu ya besar, ya, isinya let's say 1.000 segitu sampai dengan 2.000 audience, kalau bikin sertifikat masing-masing kan gempor juga gitu kan. Jadi pakai Google Spreadsheet, lalu di sana ada beberapa extension, beberapa add-on yang bisa digunakan, itu integrasi tuh antara Google Mail dengan Google Spreadsheet, dengan Google apalagi Google Slide, karena kita bikin sertifikatnya di slide gitu kan, itu terintegrasi. Itu sangat-sangat mungkin, sangat-sangat mungkin terjadi, dan sangat bisa dilakukan untuk melakukan integrasi itu. Bahkan ketika teman-teman gunakan Google Classroom pun, Google Classroom itu sudah integrasi dengan beberapa Google Apps yang lainnya. Ada Google Docs, Google Slide, dan Google Spreadsheet. Jadi kita bisa bikin materi dalam bentuk Google Docs, terus perhitungan dan segala macamnya kita gunakan Google Spreadsheet, semuanya terintegrasi dengan Google Classroom. So, sangat mungkin. Om, mungkin ini ada pertanyaan di luar dari teman-teman. Dari saya sih. Kalau misal nih, tadi kan terintegrasi dengan kita mengadakan sebuah training gitu kan, kemudian belajar pakai e-certificate. Ngomong-ngomong tadi videonya ada di mana ya Om? Videonya ada di mana? Belum ada di CS Academy ya? Ya, videonya itu ada di channel YouTube namanya Data Treasure Indonesia. Oke, itu punya Om Dwi ya. Kemudian nih Om, kalau misalnya kita ingin terintegrasi, terutama tadi seperti misalnya ngundang dari file-file ini deh, itu harus pakai Google. Artinya ketika kita buka Google Form, kita harus mengarahkan orang lain emailnya yang Gmail ya, seperti itu kan ya? Ya. Oke, agar kita bisa saling berintegrasi dengan satu sama lain. Karena terkadang orang diminta email, tapi emailnya banyak email selain Gmail seperti itu. Atau bahkan mungkin email kantornya masing-masing, berarti itu ini ya. Kalau email kantor yang domainnya domain kantor, berarti tidak bisa untuk ikut integrasi di sini ya? Iya. Ya. Oke. So, menurut hemat saya sebenarnya ketika seseorang itu sudah punya smartphone, Android, pasti sudah punya Google account. Karena untuk menginstal aplikasi lewat Google Play Store-nya itu kan harus punya Google account kan. Jadi nggak mungkin ya. Sedikit kemungkinannya orang yang nggak punya Google account. Gitu. Karena sudah punya handphone Android kan. Kalau iPhone ya pakai Apple ID gitu. Tapi mostly orang yang punya iPhone juga punya Google account. Oke, Om Dwi, ini sepertinya Mbak Siti Zahra dan Mas Kevin Rano aktif banget. Ini seperti dua anak kuliahan lagi tanya sama dosennya nih, semangat banget gitu ya. Ini dari Mbak Siti Zahra, mungkin ini waktunya sudah mau habis ya, kita percepat sedikit. Kalau kita share file Excel, Word, dan PPT, berarti bukan yang Google ya, apakah bisa diedit dengan Google Sheet, Docs, dan Slide? Bagaimana tuh Om? Yang tadi pertama yang saya buat itu adalah dokumennya dokumen DOCX, ya Office Word. Ini DOCX. Yang ini adalah semuanya adalah PPTX, PDF dan segala macam. Ini adalah
dokumennya dokumen aslinya dari Office. Lalu saya ngeditnya pakai Google Doc, bisa. Saya buatnya PowerPoint pakai Microsoft PowerPoint gitu kan. Lalu saya editnya pakai Google Slide, bisa. Sangat bisa. Sangat memungkinkan. Gitu. Nah, terus nih, ini Mas Kevin dan Mbak Siti sudah saling setuju ini kayaknya. Kata Mas Kevin, makasih Coach Dwi. Bisa ini sebagai awal mulai transformasi dan otomasi di perusahaan dengan low cost. Bisa banget ya Om ya. Dan Mbak Siti bilang, setuju Mas Kevin. Wah, saling setuju nih. Dan semakin tidak beralasan WFH tidak bisa produktif ya. Nah, betul Kak Siti, kata Mas Kevin. Ini kayak dunia milik berdua jadinya. Kemarin-kemarin mikirnya namanya teknologi itu harus mahal dan wah. Oke. Mbak Siti bilang, keren Mas Dwi, terima kasih. Keren juga Mas Kevin ya, Mbak Siti. Ini keren banget nih berdua. Saling ini, dikejar terus gitu ya Coach Dwi-nya. Ini yang kita pengennya di mentoring session sih. Saling dikejar gitu ya. Om Dwi ini gimana, Om Dwi ini gimana gitu. Sampai teman-teman paham. So, Om Dwi ini saya ngelihat sebenarnya kalau dilihat zaman sekarang WFH ini benar ya, Mbak Siti ya. Semakin tidak beralasan WFH tidak bisa produktif karena sudah banyak sekali collaboration tools. Dan jika mencari yang murah dan gratis sudah ada Google. Betul. Siapa sih di dunia ini yang belum punya akun Google seperti itu Om Dwi ya? Siapa sih yang belum pernah akses Google seperti itu? Mungkin hanya sepersekian persen ada, tapi hanya sepersekian persen gitu. Dan tidak hanya orang kantoran, bahkan untuk orang-orang anak sekolahan ya, zaman sekarang anak kuliahan gitu ya. Kalau dulu tuh zaman saya mungkin kalau mau ada kerja kelompok harus kumpul dulu di mana gitu, kerja bareng gitu. Kalau sekarang tinggal share Google Docs-nya aja, share Google Slide-nya aja, kemudian presentasi kalau zaman sekarang pakai Zoom misalnya gitu ya. So nggak ada alasan lagi sebenarnya kita nggak produktif selama kita mau melek teknologi. Dan gimana cara kita mau melek teknologi? Ya kita cari tahu gitu. Salah satunya dengan belajar dari Om Dwi barusan ya Om ya. Sebenarnya kalau kerja kelompok zaman dulu tuh ada modusnya. Oke. Kita kerja bareng kan gitu. Sekarang juga modus dong gitu, cuma ngetik doang ya kan modalnya nggak ada nonton. Oke, Om sudah jam 2.45, waktunya sudah habis. Ada yang mau ingin disampaikan lagi Pak kepada teman-teman? Tidak ada, paling hanya saya informasikan lagi, ingatkan lagi ke teman-teman. So stay tune di Cias Academy, di websitenya Cias Academy. Karena di sana akan banyak sekali knowledge baru, tips and trick, bahkan sampai dengan satu hal yang semestinya teman-teman baru aware gitu ya, selama ini ada di depan mata, tapi ternyata bisa begini gitu. Kita akan kejutkan dengan hal-hal seperti itu lebih banyak lagi nanti di Cias Academy. Thank you banget Om Dwi, bener banget. Jangan lupa teman-teman untuk di sign up Cias Academy-nya saat Cias Innovation Week 2020 ini berlangsung dan hanya tinggal beberapa saat lagi. Karena di sana ada micro learning, webinar, dan e-course. Semuanya gratis selama 2 minggu ke depan apabila Bapak dan Ibu sign up ketika Cias Innovation Week 2020 dan ini benefit buat Bapak dan Ibu yang hadir di Cias Innovation Week 2020. Seperti itu ya Om Dwi ya. Oke. Sesinya sudah selesai dan kita lanjut ke sesi terakhir, ada final keynote nanti jam 3 sore di stage, bersiap-siap di sana. Ada Bapak Dr. Indrawan Nugroho akan menyampaikan mengenai the rise of corporate innovation. Jangan lewatkan Bapak dan Ibu jam 3 sampai jam 4 sore, selama 1 jam ada final keynote dari Bapak Dr. Indrawan Nugroho. Dan kalau misalnya masih penasaran nih, pengen belajar dengan Om Dwi atau pengen mengundang Om Dwi atau pengen mengundang semua co-kreator Cias yang berbicara selama 3 hari ini, silakan hubungin Cias. Kita bisa berkolaborasi bareng, kita bisa belajar bareng, dan semua co-kreator di sini siap untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Jangan ragu untuk hubungin Cias, apalagi masih penasaran dengan Om Dwi ini gimana ya collaboration tools-nya ya gitu. Undang aja Om Dwi melalui Cias, ya kan Om ya? Siap, oke Om Dwi, terima kasih banyak. Kita mau stay tune dulu di backstage. Sampai bertemu lagi nanti di acaranya Pak Indra. Iya, terima kasih. Aku live ya, thank you. Ya, terima kasih Om Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.